Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, baik, lancar dalam setiap usahanya, dan juga semoga Allah lancarkan dalam menjalani ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat dan umur panjang, sehingga sampai detik ini, pada hari ini, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dan juga alhamdulillahirabbil alamin, Allah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga kelak Allah menilai segala amal baik kita menjadi pahala dan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam marilah sama-sama kita kirimkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Berkat perjuangan beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita masih bisa menikmati dan memeluk cahaya Islam yang seperti kita rasakan sekarang ini. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita bisa berkumpul dengan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang saya sampaikan pada muqaddimah di atas, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana yang artinya, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Allah memanggil dengan panggilan yang begitu syahdu. Allah memanggil umat yang beriman dengan panggilan yang begitu mesra. Bukan ya ayuhan nas secara umum kepada manusia, tidak. Tapi Allah secara khusus memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka bagi kita yang merasa dalam hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segera siap untuk bergegas memenuhi panggilannya, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini di bulan yang mulia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tema yang sederhana, yaitu bulan suci Ramadan adalah bulan pendidikan. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, kenapa bulan suci Ramadan saya bilang adalah bulan pendidikan? Begitu banyak peristiwa yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah malam nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan, dan juga malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dalam konteks pendidikan, apa yang kita bisa ambil? Mungkin kita telah beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari selama kurang lebih 11 bulan sebelumnya.
Kita telah begitu banyak mengalami kendala, masalah, problematika kehidupan. Maka di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan pendidikan, merefresh kembali, mempelajari kembali tentang Allah, tentang iman, takwa, dan mempelajari tentang sejauh mana kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan pendidikan adalah di mana kita harus terus-menerus menggembleng jiwa kita. Di mana mungkin yang sebelumnya jiwa kita yang sempat rapuh, sempat bermalas-malasan, kita harus terus-menerus menggembleng agar ke depan lebih terbentuk menjadi sebuah jiwa yang kokoh, yang memiliki kualitas keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an dalam konteks pendidikan, Al-Qur'an menjadi sumber utama daripada ilmu pengetahuan dan sebagai petunjuk atau al-huda dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan rasa ingin belajar kembali, untuk membenahi kembali, untuk menata kembali hidup kita, agar kelak setelah di bulan suci Ramadan, hidup kita, keimanan kita, ketakwaan kita lebih berkualitas lagi. Kita seperti naik tingkat lagi, naik kelas lagi. Sebagaimana Allah yang telah firmankan tadi bahwa inti daripada bulan suci Ramadan atau puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita kelak menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jelas bahwa manusia tidak ada yang luput daripada hilaf, salah dan dosa, termasuk saya. Untuk itu marilah sama-sama kita mulai mengintrospeksi diri, mulai untuk mengevaluasi diri. Sejauh ini di usia kita ini, apa yang telah kita lakukan untuk hidup kita? Hal baik apa yang sudah kita kerjakan? Amal saleh apa yang sudah kita berikan untuk hidup yang singkat ini? Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin dalam konteks Al-Quran ya, kita harus lebih lagi untuk membaca, untuk mengkaji. Jangan sampai Al-Quran hanya dijadikan pajangan di lemari-lemari kita, di meja-meja hias kita. Mari sama-sama kita buka kembali, Iqra kembali, membaca kembali. Bagi hadirin hadirat sekalian yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran, mari dalam momentum bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita giatkan giroh kita, semangat kita untuk kembali mempelajari Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi mari sama-sama kita jadikan momentum bulan suci Ramadan ini untuk lebih giat lagi belajar agama, mempelajari diri kita, mengoreksi diri kita sejauh mana kita sudah memberikan arti kehidupan pada durasi hidup yang cukup singkat ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Puasa merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah. Kenapa saya katakan sebagai bentuk bukti kecintaan kita kepada Allah? Karena puasa adalah suatu bentuk ibadah yang sifatnya sangat rahasia. Mungkin kalau sholat jelas kelihatan gerakannya, mungkin bacaannya. Ibadah-ibadah yang lain seperti mungkin sedekah, amal-amal lain itu bisa kita lihat secara bentuk fisik. Tapi bagaimana dengan puasa? Nah, puasa tidak ada yang tahu hadirin sekalian. Belum tentu orang yang mungkin lemas, bibirnya kering, belum tentu dia puasa. Lagi-lagi, kenapa puasa menjadi sebuah bentuk kecintaan? Karena dia sifatnya rahasia. Hanya diri seorang hamba dan Allah yang tahu apakah seseorang benar-benar berpuasa atau tidak. Dalam puasa juga, jangan hanya kita menahan haus dari mulai terbit fajar hingga menjelang berbuka. Tapi bagaimana agar puasa kita lebih berkualitas lagi? Dengan apa? Dengan beraktivitas, dengan produktif, dan juga bisa mengerjakan amal-amal yang lain,
baik amal yang sifatnya wajib maupun sunnah. Ya, membaca Al-Quran, juga mungkin bersedekah, melakukan bakti sosial, kepedulian kepada sesama di antara kita. Dan juga jangan lupa mari sama-sama kita tingkatkan rasa sosial kita, kepedulian kita kepada sesama kita, kepada tetangga kita, dan juga kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian kultum singkat dari saya. Semoga ini bisa menjadi sebuah ketukan. Mari sama-sama kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan untuk mempelajari kembali agama kita, Quran kita, diri kita, untuk jauh menyelami, mengoreksi sejauh mana tingkat keilmuan, tingkat ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah. Semoga kelak setelah Ramadan berlalu, iman dan ketakwaan kita jauh lebih meningkat dan hidup kita jauh lebih produktif dan berkualitas. Mohon maaf apabila banyak khilaf, salah dan kata. Semoga hadirat rahimakumullah sekalian lancar puasanya dan juga diterima segala amal baiknya dengan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.